Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, para gembala bergegas menuju Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah ditempatkan gereja persis pada titik awal yang baru dalam setiap pergantian tahun. Sebab Bunda Maria sendiri pun sebenarnya adalah sebuah titik awal baru dalam sejarah keselamatan umat manusia. Sebab dengan fiat-Nya, maka mulailah perwujudan rencana keselamatan Allah. Bunda Maria adalah satu-satunya manusia yang secara personal menyambut tawaran kerjasama Allah untuk membangun proyek menyelamatkan manusia yang terbelenggu oleh dosa. Dalam karya penciptaan yang gagal karena kesombongan manusia, Allah bekerja sendirian menciptakan segalanya. Namun sekarang Allah ingin bekerja sama dengan manusia agar manusia itu pun ikut terlibat. Reaksi positif Bunda Maria lah yang menyempurnakan karya penciptaan menjadi karya penebusan, dan Adam yang baru tidak dibentuk dalam taman dan dari tanah liat, tetapi dalam rahim Maria. Hadirnya anak Allah dalam rahim Bunda Maria lah yang membuatnya menjadi Bunda Allah. Dan sejak saat itu, umat manusia kembali memiliki masa depan. Saudara-saudari yang terkasih, sejak tahun 1967, atas nama Maria Bunda Allah dan manusia, gereja merayakan Hari Perdamaian Dunia setiap tanggal 1 Januari. Dalam artian biblis, damai adalah anugerah terbaik Sang Mesias. Damai yang dibawa oleh Yesus Kristus, suatu rekonsiliasi dan perdamaian antara manusia dengan Allah. Pada dasarnya, damai adalah sebuah karya pribadi seorang manusia yang mempunyai dampak-dampak sosial,
politik, bahkan ekonomis. Dalam diri Bunda Maria terangkumlah dimensi-dimensi damai. Maria adalah seorang pribadi pasifis, artinya seorang yang tidak suka ribut-ribut, yang meletakkan kemampuan inteleknya dalam intelek Allah. Dalam ketenangan batinnya, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ia pun berbagi kepada Elizabeth yang sedang mengalami kesulitan psikologis karena mengandung pada fase lansia. Dan Maria datang untuk membuat Elizabeth bersuka cita dan bergembira. Maria pun hadir di bawah salib dan memberikan secuil ketenangan dan kehangatan hati bagi anaknya Yesus yang sedang memperjuangkan eksistensinya. Dan ketika para rasul ketakutan setengah mati di Yerusalem, sehingga harus mengurung diri dalam kamar-kamar yang terkunci, Maria pun hadir sampai Roh Kudus datang merubah segalanya. Damai itu tercipta dengan memberi, dan Maria telah memberi banyak dan sampai hari ini masih terus memberi dan berbagi. Saudara-saudari yang terkasih, seorang ibu dari kodratnya tercipta untuk memberi, dan hal itu memerlukan pengorbanan. Ketika seorang ibu memberi manusia baru kepada umat manusia dengan kelahiran, ia memberikan dengan kucuran darah persalinan, dan itu dilanjutkan dengan pemberian ASI dan selanjutnya dengan pemberian diri yang lain. Kehadiran seorang ibu yang tak henti-hentinya memberikan dirinya akan membuat sebuah rumah tangga menjadi damai dan bahagia. Seorang laki-laki bila menduda dan masih muda akan cenderung untuk mencari istri baru. Sebaliknya seorang wanita yang menjanda meski masih muda akan berpikir panjang untuk menikah lagi. Dan banyak yang bijak bertahan tidak menikah demi anak-anaknya. Seorang ayah akan lari keluar rumah bila mempunyai masalah, sedangkan seorang ibu tetap tinggal di rumah dan menumpahkan air matanya. Seorang wanita lebih kuat menderita daripada seorang pria yang fisiknya gagah namun rapuh. Itulah sebabnya gereja meletakkan Hari Raya Maria Bunda Allah tepat di awal tahun baru, agar gereja, semua umat beriman bercermin pada kehebatan seorang Maria yang senantiasa hadir, selalu membagi diri, bertahan dalam penderitaan, dan menaklukkan rasionalitas manusiawinya kepada rasionalitas ilahi. Manusia selalu membutuhkan panutan, model, dan rahmat untuk melanjutkan pencaharian dan penemuan dirinya dalam sejarah yang tak pernah berhenti. Dan karena itu manusia dan gereja lari kepada seorang perempuan yang bijak dan penuh kualitas, dan karena kualitas personal yang demikian dahsyat, sehingga patut digelari Mater Dei et Mater Hominis, Bunda Allah dan Bunda manusia. Sungguh membahagiakan bahwa orang-orang Kristiani memiliki seorang ibu rohani yang manis, setia, dan ulet. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, agar kami dapat ikut menikmati cinta kasih-Mu, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi Bunda Putra-Mu, menjadi permaisuri Roh Kudus dan lambang gereja.
teguhkanlah kami dalam iman seperti yang dimiliki Bunda Maria ketika ia untuk pertama kalinya menerima cinta kasih-Mu dan mewartakan sabda-Mu, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.